ini kita mau sebut kita berkegiatan juga tidak, tetapi ini berdasarkan kegiatan kita hari ini berdasarkan permintaan teman-teman kemarin untuk kita sharing soal RPP satu lembar atau penyerahan RPP. Dan di sini saya tidak pakai sistem mengajar, tetapi saya di sini sebagai pemandu diskusi dengan tujuan agar kita menyamakan persepsi tentang perangkat pembelajaran yang akan kita buat, terutama RPP. Dan RPP ini yang kita gunakan langkah-langkahnya seperti yang tadi, di mana ada identitas mata pelajaran seperti biasa, kompetensi dasar, lalu IPK-nya. IPK-nya ada IPK untuk pengetahuan dan juga ada untuk keterampilan. Ini kita nilai sekaligus. Nah, yang sering menjadi persoalan di mana-mana adalah merancang tujuan pembelajaran. Merancang tujuan pembelajaran ini yang sering menjadi soal. Nah, tujuan pembelajaran ini dia bukan IPK, tetapi kita menggambarkan proses yang akan kita jalankan di dalam kelas. Proses itu kita terangkan dengan menggunakan model pembelajaran yang kita pilih. Lalu tujuan secara pengetahuan juga kita muat, tujuan keterampilan dan tujuan pengetahuan. Sikap juga kita sudah muat memang. Sehingga nanti sebentar kita lihat contoh saya punya yang sudah saya buat. Tanyakan. Itu kita buat dia punya bentuk soalnya untuk kira-kira peserta didik nanti akan tanya seperti itu Bapak. Disuruh untuk isi di situ. Apakah di RPP yang ini kita harus isi juga ke Bapak atau dia pakai hanya seperti itu saja? Terima kasih. Mungkin yang dimaksudkan Pak Utu adalah misalnya kita menyangkut keselamatan kerja dalam laboratorium, kita harapkan pertanyaan muncul dari anak. Apa itu keselamatan dalam lab? Nah, itu sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat kita harus tulis atau tidak. Tetapi kita dianjurkan untuk dalam proses ini kita buat yang namanya pertanyaan penggiring. Pertanyaan penggiring di mana fungsi pertanyaan penggiring ini kita giring cara berpikirnya anak sehingga dia muncul itu pertanyaan. Kita giring dia punya pertanyaan sampai dia bertanya apa itu keselamatan di lab. Jadi tidak perlu kita tulis. Itu di dalam kitab ungkapan. Kita buat pertanyaan sedemikian rupa, umpan-umpan dia sampai dia munculkan pertanyaan apa itu keselamatan dalam laboratorium. Begitu Pak. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang sudah bekerja sama untuk kita menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini. Seperti yang ada di slide,
saya mau jelaskan sedikit sekaligus mau mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat program apa saja yang ada dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk boleh mengajak teman-teman untuk mensosialisasikan program ini kepada teman-teman, sehingga ini bisa menjadi motivasi, kemudian rasa keterpanggilan untuk ikut dalam program ini. Saya akan menjelaskan tentang proses awal dalam mengikuti seleksi guru penggerak. Nanti teman-teman bisa lihat. Ya, apa itu program pendidikan guru penggerak? Program guru penggerak seperti yang dicanangkan oleh kementerian ini, saya rasa teman-teman sudah tahu, banyak yang sudah membaca program ini. Paling tidak ada yang bisa kita cerita di luar. Selain itu ada mungkin yang baca di artikel-artikel. PPG, program pendidikan guru penggerak, merupakan pendidikan kepemimpinan bagi guru, kepemimpinan kepada guru, bagi guru, untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid dan menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini yang di garis tebal ini, pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid, teman-teman, saya minta maaf tidak untuk menggurui, tetapi kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk mereka mengeksplorasi diri, kemudian membuat serta memproduksi sesuatu yang mereka dapat dari kita. Kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator dan penuntun bagi anak-anak didik kita. Itu yang dimaksud dengan program pendidikan guru penggerak. Dari sini ada yang mungkin mau bertanya tentang ini, PowerPoint ini. Lanjut kok. Ya. Di dalam program guru penggerak, guru penggerak memiliki fungsi dan peran. Di sini ada beberapa peran yang nanti kita akan, kalau teman-teman masuk dalam LMS-nya, masuk dalam modulnya itu, nanti ada dijelaskan fungsi dan peran guru penggerak. Fungsi dan peran guru penggerak itu seperti yang ada di slide. Persyaratan mendaftar bagaimana caranya. Tadi itu pengenalan, dan ini kalau mau jadi calon guru penggerak dan lulus seperti saya, itu ada persyaratan. Teman-teman, kita semua diberi kebebasan seluas-luasnya, ya, guru PNS maupun non PNS, dari SD sampai SMA. Jadi guru PNS non PNS di sekolah negeri maupun swasta diberi kebebasan untuk mengikuti program ini. Nah, biasanya kita di Kabupaten PTS, kita di angkatan keempat, ya. Sementara belum buka pendaftaran. Nanti ada informasi setelah nanti kami bulan Agustus tanggal 27 lokakarya terakhir, baru nanti pembukaan untuk rekrutan untuk Kabupaten PTS. Untuk sementara yang Kabupaten KEFA dan sementara untuk angkatan 5 dan 6. Begitu. Yang kedua, memiliki akun guru SIMPAKB. Saya rasa teman-teman ini punya, ya. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun ke atas. Jadi teman-teman yang belum sampai 5 tahun, mudah-mudahan jangan pindah-pindah, sehingga nanti itu bisa membantu Anda, teman-teman guru semua bisa dapat menjadi guru penggerak. Tidak sedang memiliki masa sisa mengajar
tidak kurang dari 10 tahun. Jadi misalnya kalau dia usia pensiun, lagi 3 tahun dia pensiun, dia ikut program guru penggerak juga ya. Seleksi. Setelah kita unggah, ini penjelasannya, tahapannya yang tadi saya jelaskan. Ya. Jadi di situ kita mengisi kurikulum data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan seterusnya, riwayat pelatihan, kalau misalnya itu benar dan lain-lain. Menulis isi. Jadi menulis isi ini teman-teman, pertanyaannya sepotong, tetapi kita harus bercerita. Yaitu example itu pengalaman mengembangkan diri dan orang lain, contoh kasus pembelajaran dan lain sebagainya. Kerjakan terlebih dahulu di laptop, kemudian komputer. Kalau itu tujuan. Ada tes bakat skolastik. Jadi saya lupa teman-teman. Jadi saya lupa ini. Tapi waktu itu ada soal kemampuan verbal 30 nomor, kemampuan kuantitatif 20, penalaran 21, berdurasi semua itu 85 menit. Jadi ikut tes, upload RPP, pilih materi yang disiapkan di sistem, simulasi mengajar yang saya bilang tadi, dalam dari dan wawancara. Tersedia 10 menit, utamakan urutan proses dan pembelajaran. Siapkan media tulis, perangkat kamera, media pembelajaran, KTP. Itu sangat penting karena nanti KTP begitu dong kita video conference dan untuk mau siap pengajar, mereka suruh ambil kita punya KTP, pasang di sini, kasih tunjuk bahwa benar yang bersangkutan atas nama saya sendiri yang sementara ini mau mengajar begitu. Sehingga bukan orang lain yang nanti didokumentasikan. Wawancara seputar pengalaman kerja sehari-hari, mengembangkan orang lain. Pelaksanaan pelatihan ini ada beberapa hal. Yang pertama itu model on the job training. Ini sama dengan kemarin bapak pengawas mereka, LMS, on the job training. Kira-kira pekerjaan apa yang menjadi pelatihan di sini? Peserta tetap masuk dalam program ini, nanti teman-teman rasa sendiri. Nanti teman-teman akan pilih, oh ternyata model ini yang sementara ini saya jalankan. Itu yang saya rasa. Polanya ketika kita ikut dalam program pelatihan ini, polanya itu ya daring, belajar dari modul. Nanti setelah ini saya akan coba connect ke internet untuk buka PKD saya untuk sedikit mungkin saya akan kasih tahu tentang cara ini. Saya yakin bahwa teman-teman ada yang tahu itu. Polanya daring, belajar modul, mengerjakan tugas, diskusi kelompok, presentasi di Learning Management System (LMS). Kemudian ada loka karya, luring, pendampingan di sekolah seperti kemarin. Ada pengajar praktek yang datang ke sini. Modul 1 itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Paradigma dan visi guru penggerak. Di dalam paket modul 1 itu yang perlu kita pahami kembali adalah filosofi pendidikan KHD, Ki Hajar Dewantara. Kemudian di dalamnya itu kita juga perlu akan belajar tentang nilai, dan terakhir itu membangun budaya positif di sekolah. Nanti setelah itu pasti teman-teman akan, kalau misalnya nanti masuk dalam seleksi ini, pasti akan ketemu dengan keempat hal pada modul pertama. Ya paket modul 2 itu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul ini kita akan kalau tidak ada harapan, buat apa kita kuat-kuat belajar? Ya. Karena ada harapan, maka kita bersemangat, ada kekuatan untuk kita bisa mencapai harapan itu. Itu yang pernah Pak Roni pernah cerita ke saya begitu. Manfaat dari program ini, manfaat program pendidikan guru penggerak, meningkatkan kompetensi diri. Dan kita sebagai guru juga perlu belajar dan terus belajar bersama-sama. Ada di sana pengembangan kompetensi diri, kolaborasi, sharing ilmu, pengalaman dengan peserta pendidik lainnya, pengajar praktik, fasilitator, instruktur, sesama calon guru penggerak. Pelatihan gratis, ya. Pelatihan ini gratis, malah kita dapat uang lagi. Tetapi di sini kita bukan orientasinya kepada nilai uang, tetapi kepada nilai ilmu.
dukungan biaya, transportasi, akomodasi, komunikasi, sertifikat pelatihan 306 jam nanti dapat nih. Kemudian pengembangan untuk diri, manfaatnya untuk kita pendiri, karir, perubahan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 menjadi Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Literasi, perpustakaan sebagai pusat literasi sekolah itu ada tulisan yang nanti bisa teman-teman saya bisa sharing untuk teman-teman bisa baca. Ya, itu dia pendapat. Baik, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Awe. Yang pertama, saya selama ini gelap dalam tanda petik soal guru penggerak. Saya hanya tahu namanya, tidak tahu isinya. Setelah melihat tayangan tadi, saya berpikir bahwa ini justru terlalu membantu kita guru-guru untuk mengeksplor apa yang sebenarnya sudah ada, yang sudah kita miliki. Nah, berangkat dari itu, saya pikir ikut guru penggerak kan tidak susah. Sangat mudah. Yang penting kata kuncinya adalah mau kosong. Kalau tidak mau, maka semua fasilitas yang tadi Pak Rodi maksud tidak mungkin ada. Tapi orang kalau punya kemauan pasti bisa. Karena entah siapa yang bilang, saya kurang tahu, saya pernah dengar orang bilang di mana ada kemauan di situ ada jalan. Saya pernah dengar orang bilang begitu. Yang penting mau dulu. Dan saya lihat tidak terlalu susah. Ya, saya pikir teman-teman sini sudah hebat-hebat. Pasti tahun 2023 ada Pak Salem berikut. Pasti itu. Terutama guru IPA. Karena kepala sekolah guru IPA, jadi pasti ada satu guru IPA yang menyusul. Yang berikut, saya menanggapi rasa pesimisme yang disampaikan oleh teman kita Pak Metkono bahwa lama-lama ini sekolah kosong. Saya berpikir kita tidak usah terlalu pesimis, Pak Roni, karena kementerian buat program sudah pasti telah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan sebaik mungkin baru kasih dalam program. Belum tentu semua ikut guru penggerak lalu di sekolah kosong. Nanti ini anak-anak mau dikemanakan. Jadi tidak usah pesimis. Kalau punya kemauan ikut saja. Yang terakhir, saya tidak usah berbicara banyak soal guru penggerak karena takut salah. Yang berikut, terima kasih Ibu Dian dan teman-teman semua sudah mendukung Pak Salem. Sekali lagi saya mewakili teman-teman, kami dukung full. Dukung full, walaupun kami tidak ada sesuatu yang akan diberikan. Hanya doa, semoga sukses terus. Tadi sudah sampai tahap modul 1 sudah selesai. Tanggal 7 memulai modul 2. Kami doakan semoga sukses sampai bulan September dan dinyatakan sebagai guru penggerak. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan.